Sempat dibuang, senjata laras panjang dipakai tembak 3 polisi di Weikanan ditemukan. Misteri soal senjata laras panjang yang disebut dalam penembakan 3 polisi di Weikanan, Lampung akhirnya terungkap. Terungkapnya keberadaan senjata laras panjang tersebut disampaikan oleh Kapendam II Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. Diduga senjata laras panjang inilah yang dipakai oknum TNI menghabisi 3 anggota polisi di arena sabung ayam di Negara Batin, Weikanan, Lampung. Senjata laras panjang itu sempat dibuang pelaku, kini ditemukan setelah dilakukan pencarian. Saat ini, senjata laras panjang tersebut sedang dalam perjalanan ke Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Weikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kabar penemuan itu disampaikan langsung oleh Kapendam II Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar, di Kodam II Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan, Rabu, 19 Maret 2025, malam. Sore ini senjata yang hilang, artinya senjata ini, sempat dibuang oleh pelaku, ditemukan, sekarang lagi berproses, menuju Denpom 23 Bandar Lampung, kata Eko. Eko menjelaskan, senjata yang ditemukan tersebut adalah jenis laras panjang dengan ukuran amunisi 5,56 mm. Senjata itu nantinya akan diperiksa oleh Peralatan Angkatan Darat Kodam, Paldam. Mungkin besok akan diperiksa oleh Paldam, ujarnya. Menurut Eko, dari hasil olah TKP, ditemukan ada 3 jenis selongsong peluru, meliputi 5,56 mm, 7,2 mm, dan 9 mm. Semua selongsong peluru itu pun akan dilakukan uji balistik untuk mengetahui jenis senjata yang digunakan. Senjata yang ditemukan satu, yaitu laras panjang kaliber 5,56, tuturnya. Belum tersangka. 2 oknum TNI penembak 3 polisi di arena sabung ayam di Weikanan, Lampung, hingga kini belum naik statusnya menjadi tersangka. Padahal, keduanya telah mengakui tindakan penembakan terhadap 3 polisi hingga tewas di TKP. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Weikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Terbaru, Polda Lampung menetapkan seorang warga sipil berinisial Z sebagai tersangka dalam kasus judi sabung ayam di Kabupaten Weikanan, Lampung, tempat gugurnya 3 polisi yang menggerebek lokasi tersebut. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan bahwa penetapan tersangka ini setelah dilakukannya serangkaian penyelidikan oleh tim investigasi gabungan TNI Polri. Helmi menjelaskan bahwa dalam peristiwa tersebut ditemukan 2 tindak pidana yakni perjudian sabung ayam dan pembunuhan. Dari peristiwa itu, kami, tim gabungan, sepakat dibagi 2 klaster yakni perjudian sabung ayam dan peristiwa meninggalnya atau penembakan terhadap petugas yang mengakibatkan meninggal dunia, kata Helmi dalam konferensi pers di Mapolda Lampung, Rabu, 19 Maret 2025, dilansir Tribun Lampung, Co.id. Terkait tindak pidana perjudian, pihak kepolisian telah menetapkan Z sebagai tersangka dengan beberapa barang bukti. Kini, Z telah ditahan di Mapolda Lampung dan dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman pidana 10 tahun penjara atau denda 25 juta rupiah. Untuk peristiwa pertama perjudian, kami tetapkan Z sebagai tersangka dan sudah menyita barang bukti di TKP. Di antaranya uang tunai 21 juta rupiah, ayam, mobil, motor, senjata tajam jenis pisau, pakaian, taji pisau, senter kepala, terang Helmi. Helmi menyebutkan bahwa dalam kasus perjudian sabung ayam, total ada 14 saksi yang diperiksa sejauh ini. Tidak ada di lingkungan Kodam ya, Kapten? Artinya, nggak ada. Di Kodam atau di tempat itu nggak ada. Jadi ada dugaan itu digunakan oleh instansi yang berbeda atau oleh orang di luar Kodam untuk senjata milik di luar Kodam jenis 762 dan 9 mm itu. Ya, kalau 9 mm kan itu sudah saya dijelasin. Itu bisa pistol, kalau pistol ya semuanya ada. Tapi 762 ini kan agak spesifik. Gitu. Mungkin perkembangan dari pemeriksaan 2 saksi sendiri, Kapten, dari TikTok itu disebutkan ada setoran 1 juta per hari kepada Kapolsek. 2 juta, ini apa tuh sudah itu ada permintaan naik sampai 20 juta.
Nah, dari keterangan saksi apakah betul ada setoran itu? Nilainya itu apakah betul seperti itu, Kabin? Baik rekan-rekan media, langsung saja ya saya persingkat aja nih. Kita sudah mempunyai anggota yang menjarahkan diri ditangkap. Keterangan sementara dari saksi menyatakan memang ada ikatan komitmen itu, setoran gitu. Seperti mungkin saya sampaikan sebelumnya, ini sabung ayam ada duit, ya dibagi siapa? Ya keterangan saksi itu gitu. Ada duit dibagi, tapi pun ini masih proses lebih lanjut. Oknum-oknumnya apa aja gitu, mungkin aja yang lain siapa aja ya, kita tunggu prosesnya. Duit dibagi ada ya, kita bukan bodoh-bodoh amat lah, udah duit ada bagi ya, skor ada iya, udah gitu aja lah. Ke Kapolsek kapan? Ini ke yang jelas mitranya polsek, mitra yang lain kita selidiki. Orang lain hubungan dengan polsek, ada uang di wilayah mereka bagi ya, itu keterangan ya, saya tekankan itu keterangan dari saksi. Saksinya siapa? Itu dua orang itu yang diduga oknum anggota kita itu loh. Penyidiknya bukan saya, keterangannya itu sementara sudah ada. Nilainya sama dengan isu yang beredar itu, Kabin? Nah itu yang secara pasti saya belum tahu. Uangnya ada dibagi ya, karena ini pertanyaannya berulang-ulang terus. Uangnya ada dibagi ya, kok nggak paham-paham gitu. Ada uang yang makan siapa? Ya orang-orang di situ lah gitu. Ngapain pusing gitu. Apa yang menarik bahwa diduga pelakunya juga dari pihak polisian. Mungkin koordinasi Kodam ke Polda Lampung untuk mengungkap adanya pelaku dari pihak yang berbeda, terutama dari kepolisian sudah sejauh mana, dan apakah ada perkembangan dari pihak kepolisian untuk berkomitmen mengungkap dugaan keterlibatan dari pihak mereka sendiri. Baik, saya ulangin, kemarin hasil konferensi di Lampung sudah menyatakan ya kan, kemungkinan ada pelaku-pelaku lain, oknum-oknum lain bisa terjadi. Ya, fakta-faktanya sudah jelas ada di lapangan. Keterangan-keterangan saksi ada gitu. Nah, ini masih proses untuk oknum-oknum itu gitu. Yang jelas oknum kita yang diduga dua orang ini kan sudah kita ambil, sudah diperiksa gitu. Keterangannya sudah ada. Gitu ya. Kapan jadi dua orang anggota kita itu masih berstatus saksi sampai sejauh ini ya? Berstatus saksi karena butuh alat bukti lain untuk mentersangkakan gitu ya. Walaupun mereka ada di TKP ini sebagai apa gitu, sementara sebagai saksi. Kalau saya bilang sebagai ini, saya bilang pawang hujan kan tidak sambil Uji balistik di Mabes Polri apa di TNI? Mabes Polri ya. Mabes Polri. Kan ada keterangan dari Bapak Kapolda tuh. Kapan untuk senjata yang ditemukan kemarin itu dibuang ataukah disembunyikan di rumah gimana? Dibuang di daerah semak-semak, rawa-rawa gitu. Karena masih berada di jangkauan sabung ayam. Gitu. Berapa jauh dari jarak TKP menembakkan? Kemungkinan dari hasil di lapangan 5-6 km lah. Cukup jauh sih. Kapan mungkin perkembangan terbaru dari penemuan senjata, apakah sudah dikomunikasikan dengan saksi dan terkonfirmasi bahwa itu senjata salah satu dari mereka atau bagaimana, Kapan? Ini masih lagi proses mengkonfirmasi, mengecek. Ya nanti kita menunggu aja ya. Ini senjatanya yang lagi diproses oleh Denpom. Karena Denpom juga tidak bisa memastikan itu organik, karena kita butuh tenaga ahli yang lain gitu. Sudah saya sampaikan kemarin ada peralatan tapal untuk mengecek ini. Ini butuh pencarian data, spesifikasi gitu lebih lanjut. Kita tunggu aja proses. Ini senjatanya sih dia apa bukan? Karena kan ada 3 butir jenis peluru yang berbeda. Gitu. Ada yang mau ditambahkan? Karena ini sudah berulang. Ada iuran ya. Tribuners, ini tadi keterangan dari Kapendam mengenai perkembangan kasus yang ada di Waikanan. Tadi Kapendam sudah menyampaikan perkembangan kasusnya. Oke Tribuners, sementara itu dulu laporan dari kami. Sempat dibuang, senjata laras panjang dipakai tembak 3 polisi di Waikanan ditemukan.
Misteri soal senjata laras panjang yang disebut dalam penembakan 3 polisi di Waikanan, Lampung akhirnya terungkap. Terungkapnya keberadaan senjata laras panjang tersebut disampaikan oleh Kapendam II Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. Diduga senjata laras panjang inilah yang dipakai oknum TNI menghabisi 3 anggota polisi di arena sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Lampung. Senjata laras panjang itu sempat dibuang pelaku, kini ditemukan setelah dilakukan pencarian. Saat ini, senjata laras panjang tersebut sedang dalam perjalanan ke Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kabar penemuan itu disampaikan langsung oleh Kapendam II Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar, di Kodam II Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan, Rabu, 19 Maret 2025, malam. Sore ini senjata yang hilang, artinya senjata ini, sempat dibuang oleh pelaku, ditemukan, sekarang lagi berproses, menuju Denpom 23 Bandar Lampung, kata Eko. Eko menjelaskan, senjata yang ditemukan tersebut adalah jenis laras panjang dengan ukuran amunisi 5,56 mm. Senjata itu nantinya akan diperiksa oleh Peralatan Angkatan Darat Kodam, Paldam. Mungkin besok akan diperiksa oleh Paldam, ujarnya. Menurut Eko, dari hasil olah TKP, ditemukan ada 3 jenis selongsong peluru, meliputi 5,56 mm, 7,2 mm, dan 9 mm. Semua selongsong peluru itu pun akan dilakukan uji balistik untuk mengetahui jenis senjata yang digunakan. Senjata yang ditemukan satu, yaitu laras panjang kaliber 5,56, tuturnya. Belum tersangka. 2 oknum TNI penembak 3 polisi di arena sabung ayam di Waikanan, Lampung, hingga kini belum naik statusnya menjadi tersangka. Padahal, keduanya telah mengakui tindakan penembakan terhadap 3 polisi hingga tewas di TKP. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Terbaru, Polda Lampung menetapkan seorang warga sipil berinisial Z sebagai tersangka dalam kasus judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Lampung, tempat gugurnya 3 polisi yang menggerebek lokasi tersebut. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan bahwa penetapan tersangka ini setelah dilakukannya serangkaian penyelidikan oleh tim investigasi gabungan TNI Polri. Helmi menjelaskan bahwa dalam peristiwa tersebut ditemukan 2 tindak pidana yakni perjudian sabung ayam dan pembunuhan. Dari peristiwa itu, kami, tim gabungan, sepakat dibagi 2 klaster yakni perjudian sabung ayam dan peristiwa meninggalnya atau penembakan terhadap petugas yang mengakibatkan meninggal dunia, kata Helmi dalam konferensi pers di Mapolda Lampung, Rabu, 19 Maret 2025, dilansir Tribun Lampung, Co.id. Terkait tindak pidana perjudian, pihak kepolisian telah menetapkan Z sebagai tersangka dengan beberapa barang bukti. Kini, Z telah ditahan di Mapolda Lampung dan dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman pidana 10 tahun penjara atau denda 25 juta rupiah. Untuk peristiwa pertama perjudian, kami tetapkan Z sebagai tersangka dan sudah menyita barang bukti di TKP. Di antaranya uang tunai 21 juta rupiah, ayam, mobil, motor, senjata tajam jenis pisau, pakaian, taji pisau, senter kepala, terang Helmi. Helmi menyebutkan bahwa dalam kasus perjudian sabung ayam, total ada 14 saksi yang diperiksa sejauh ini. Tidak ada di lingkungan Kodam ya, Kapten? Artinya, Oh, nggak ada. Di Kodam atau di tempat itu nggak ada. Jadi ada dugaan itu digunakan oleh instansi yang berbeda atau oleh orang di luar Kodam untuk senjata milik di luar Kodam jenis 762 dan 9 mm itu, Kapten? Ya, kalau 9 mm kan itu sudah saya dijelasin. Itu bisa pistol, kalau pistol ya semuanya ada. Tapi kalau 762 ini kan agak spesifik. Gitu. Mungkin perkembangan dari pemeriksaan 2 saksi sendiri, Kapten, kan dari TikTok itu disebutkan ada setoran 1 juta per hari kepada Kapolsek. 2 juta, ini apa tuh, sudah itu ada permintaan naik sampai 20 juta. Nah, dari keterangan saksi apakah betul ada setoran itu? Nilainya itu apakah betul seperti itu, Kapten?
Baik rekan-rekan media, langsung saja ya saya persingkat aja nih. Kita sudah mempunyai anggota yang menyerahkan diri tangkap. Keterangan sementara dari saksi menyatakan memang ada ikatan komitmen itu, setoran gitu. Seperti mungkin saya sampaikan sebelumnya, ini sabung ayam ada duit, ya dibagi siapa? Ya keterangan saksi itu, gitu. Ada duit dibagi. Tapi pun ini masih proses lebih lanjut. Oknum-oknumnya apa aja gitu. Mungkin aja yang lain siapa aja, ya kita tunggu prosesnya. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, udah. Duit ada bagi ya, skor ada, iya. Udah gitu aja lah. Ke Kapolsek kapan? Ini ke yang jelas mitranya Polsek, mitra lain kita selidiki. Orang ambil hubungan dengan Polsek. Ada uang di wilayah mereka bagi, ya. Itu keterangan ya, saya tekankan itu keterangan dari saksi. Saksinya siapa? Itu dua orang itu yang diduga oknum anggota kita itu loh. Penyidiknya bukan saya. Keterangannya itu sementara sudah ada. Nilainya sama dengan isu yang beredar itu, Kapten. Nah itu yang secara pasti saya belum tahu. Uangnya ada dibagi, ya. Karena ini pertanyaannya berulang-ulang terus. Uangnya ada dibagi, ya. Kok nggak paham-paham gitu. Ada uang yang makan siapa? Ya orang-orang di situ lah gitu. Ngapain pusing gitu. Kapten, menarik bahwa diduga pelakunya juga dari pihak polisian. Mungkin koordinasi Kodam ke Polda Lampung untuk mengungkap adanya pelaku dari pihak yang berbeda, terutama dari kepolisian sudah sejauh mana, dan apakah ada perkembangan dari pihak kepolisian untuk berkomitmen mengungkap dugaan keterlibatan dari pihak mereka sendiri. Baik, saya ulangin, kemarin hasil konferensi di Lampung sudah menyatakan, ya kan, kemungkinan ada pelaku-pelaku lain, oknum-oknum lain bisa terjadi. Ya, fakta-faktanya sudah jelas ada di lapangan. Gitu. Keterangan-keterangan saksi ada gitu. Nah, ini masih proses untuk oknum-oknum itu gitu. Yang jelas oknum kita yang diduga dua orang ini kan sudah kita ambil, sudah diperiksa gitu. Keterangannya sudah ada. Gitu ya. Kapten, jadi dua orang anggota kita tuh masih berstatus saksi sampai sejauh ini ya? Berstatus saksi karena butuh alat bukti lain untuk mentersangkakan gitu ya. Walaupun mereka ada di TKP ini sebagai apa gitu. Sementara sebagai saksi. Kalau saya bilang sebagai ini, saya bilang pawang hujan kan enggak sampai Uji balistik di Mabes Polri apa di TNI? Mabes Polri ya. Mabes Polri. Kan ada keterangan dari Bapak Kapolda tuh. Kapan untuk senjata yang ditemukan kemarin itu dibuang ataukah disembunyikan di rumah gimana? Dibuang di daerah semak-semak, rawa-rawa gitu. Karena masih berada di jangkauan sabung ayam. Gitu. Berapa jauh dari jarak TKP penembakan? Kemungkinan dari hasil di lapangan 5-6 km lah. Cukup jauh sih. Kapten, mungkin perkembangan terbaru dari penemuan senjata, apakah sudah dikomunikasikan dengan saksi dan terkonfirmasi bahwa itu senjata salah satu dari mereka atau bagaimana, Kapten? Ini masih lagi proses mengkonfirmasi, mengecek. Ya nanti kita menunggu aja ya. Ini senjatanya yang lagi diproses oleh Denpom. Karena Denpom juga tidak bisa memastikan itu organik karena kita butuh tenaga ahli yang lain gitu. Sudah saya sampaikan kemarin ada peralatan tapal untuk mengecek ini. Ini butuh pencarian data, spesifikasi gitu lebih lanjut. Kita tunggu aja proses. Ini senjatanya sih dia apa bukan? Karena kan ada 3 butir jenis peluru yang berbeda. Gitu. Ada yang mau ditambahkan? Karena ini sudah berulang. Ada iuran ya. Tribuners, ini tadi keterangan dari Kapendam mengenai perkembangan kasus yang ada di Waikanan. Tadi Kapendam sudah menyampaikan perkembangan kasusnya. Oke Tribuners, sementara itu dulu laporan dari kami. Sempat dibuang, senjata laras panjang dipakai tembak 3 polisi di Waikanan ditemukan. Misteri soal senjata laras panjang yang disebut dalam penembakan 3 polisi di Waikanan, Lampung akhirnya terungkap.
Terungkapnya keberadaan senjata laras panjang tersebut disampaikan oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. Diduga senjata laras panjang inilah yang dipakai oknum TNI menghabisi 3 anggota polisi di arena sabung ayam di Negara Batin, Weikanan, Lampung. Senjata laras panjang itu sempat dibuang pelaku, kini ditemukan setelah dilakukan pencarian. Saat ini, senjata laras panjang tersebut sedang dalam perjalanan ke Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Weikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kabar penemuan itu disampaikan langsung oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar, di Kodam 2 Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan, Rabu, 19 Maret 2025, malam. Sore ini senjata yang hilang, artinya senjata ini, sempat dibuang oleh pelaku, ditemukan, sekarang lagi berproses, menuju Denpom 2-3 Bandar Lampung, kata Eko. Eko menjelaskan, senjata yang ditemukan tersebut adalah jenis laras panjang dengan ukuran amunisi 5,56 mm. Senjata itu nantinya akan diperiksa oleh Peralatan Angkatan Darat Kodam, Paldam. Mungkin besok akan diperiksa oleh Paldam, ujarnya. Menurut Eko, dari hasil olah TKP, ditemukan ada 3 jenis selongsong peluru, meliputi 5,56 mm, 7,2 mm, dan 9 mm. Semua selongsong peluru itu pun akan dilakukan uji balistik untuk mengetahui jenis senjata yang digunakan. Senjata yang ditemukan satu, yaitu laras panjang kaliber 5,56, tuturnya. Belum tersangka. 2 oknum TNI penembak 3 polisi di arena sabung ayam di Weikanan, Lampung, hingga kini belum naik statusnya menjadi tersangka. Padahal, keduanya telah mengakui tindakan penembakan terhadap 3 polisi hingga tewas di TKP. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Weikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Terbaru, Polda Lampung menetapkan seorang warga sipil berinisial Z sebagai tersangka dalam kasus judi sabung ayam di Kabupaten Weikanan, Lampung, tempat gugurnya 3 polisi yang menggerebek lokasi tersebut. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan bahwa penetapan tersangka ini setelah dilakukannya serangkaian penyelidikan oleh tim investigasi gabungan TNI Polri. Helmi menjelaskan bahwa dalam peristiwa tersebut ditemukan 2 tindak pidana yakni perjudian sabung ayam dan pembunuhan. Dari peristiwa itu, kami, tim gabungan, sepakat dibagi 2 klaster yakni perjudian sabung ayam dan peristiwa meninggalnya atau penembakan terhadap petugas yang mengakibatkan meninggal dunia, kata Helmi dalam konferensi pers di Mapolda Lampung, Rabu, 19 Maret 2025, dilansir Tribun Lampung, Co.id. Terkait tindak pidana perjudian, pihak kepolisian telah menetapkan Z sebagai tersangka dengan beberapa barang bukti. Kini, Z telah ditahan di Mapolda Lampung dan dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman pidana 10 tahun penjara atau denda 25 juta rupiah. Untuk peristiwa pertama perjudian, kami tetapkan Z sebagai tersangka dan sudah menyita barang bukti di TKP. Di antaranya uang tunai 21 juta rupiah, ayam, mobil, motor, senjata tajam jenis pisau, pakaian, taji pisau, senter kepala, terang Helmi. Helmi menyebutkan bahwa dalam kasus perjudian sabung ayam, total ada 14 saksi yang diperiksa sejauh ini. Tidak ada di lingkungan Kodam ya, Kapten? Artinya, Oh, nggak ada. Di Kodam atau di tempat itu nggak ada. Jadi ada dugaan itu digunakan oleh instansi yang berbeda atau oleh orang di luar Kodam untuk senjata milik di luar Kodam jenis 762 dan 9 mm itu, Kapten? Ya, kalau 9 mm kan itu sudah saya dijelasin. Itu bisa pistol, kalau pistol ya semuanya ada. Tapi kalau 762 ini kan agak spesifik. Gitu. Mungkin perkembangan dari pemeriksaan 2 saksi sendiri, Kapten, kan dari TikTok itu disebutkan ada setoran 1 juta per hari kepada Kapolsek. 2 juta, ini apa tuh, sudah itu ada permintaan naik sampai 20 juta. Nah, dari keterangan saksi apakah betul ada setoran itu? Nilainya itu apakah betul seperti itu, Kapten? Baik rekan-rekan media, langsung saja ya saya persingkat aja nih. Kita sudah mempunyai anggota yang menyerahkan diri tangkap.
Keterangan sementara dari saksi menyatakan memang ada ikatan komitmen itu, setoran gitu. Seperti mungkin saya sampaikan sebelumnya, ini tabung ayam ada duit, ya dibagi siapa? Ya keterangan saksi itu, gitu. Ada duit dibagi. Tapi pun ini masih proses lebih lanjut. Oknum-oknumnya apa aja gitu. Mungkin aja yang lain-lain siapa aja, ya kita tunggu prosesnya. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, udah. Duit ada bagi ya, store ada, iya. Udah gitu aja lah. Ke Kapolsek kapan? Ini ke yang jelas mitranya Polsek, mitra yang lain kita selidiki. Orang ambil hubungan dengan Polsek. Ada uang di wilayah mereka bagi, ya itu keterangan ya, saya tekankan itu keterangan dari saksi. Saksinya siapa? Itu dua orang itu yang diduga oknum anggota kita itu loh. Penyidiknya bukan saya, keterangannya itu sementara sudah ada. Nilainya sama dengan isu yang beredar itu, Kapten. Nah itu yang secara pasti saya belum tahu. Uangnya ada dibagi, ya. Karena ini pertanyaannya berulang-ulang terus. Uangnya ada dibagi, ya. Kok nggak paham-paham gitu. Ada uang yang makan siapa? Ya orang-orang di situ lah gitu. Ngapain pusing gitu. Kapten, menarik bahwa diduga pelakunya juga dari pihak polisi. Mungkin koordinasi Kodam ke Polda Lampung untuk mengungkap adanya pelaku dari pihak yang berbeda, terutama dari kepolisian sudah sejauh mana, dan apakah ada perkembangan dari pihak kepolisian untuk berkomitmen mengungkap dugaan keterlibatan dari pihak mereka sendiri. Baik, saya ulangin, kemarin hasil konferensi di Lampung sudah menyatakan, ya kan, kemungkinan ada pelaku-pelaku lain, oknum-oknum lain bisa terjadi. Ya, fakta-faktanya sudah jelas ada di lapangan. Gitu. Keterangan-keterangan saksi ada gitu. Nah, ini masih proses untuk oknum-oknum itu gitu. Yang jelas oknum kita yang diduga dua orang ini kan sudah kita ambil, sudah diperiksa gitu. Keterangannya sudah ada. Gitu ya. Kapten, jadi dua orang anggota kita itu masih berstatus saksi sampai sejauh ini ya? Berstatus saksi karena butuh alat bukti lain untuk mentersangkakan gitu ya. Walaupun mereka ada di TKP ini sebagai apa gitu. Sementara sebagai saksi. Kalau saya bilang sebagai ini, saya bilang pawang hujan kan enggak sampai Uji balistik di Mabes Polri apa di TNI? Mabes Polri ya. Mabes Polri. Kan ada keterangan dari Bapak Kapolda tuh. Kapan untuk senjata yang ditemukan kemarin itu dibuang ataukah disembunyikan di rumah gimana? Dibuang di daerah semak-semak, rawa-rawa gitu. Karena masih berada di jangkauan sabung ayam. Gitu. Berapa jauh dari jarak TKP penembakan? Kemungkinan dari hasil di lapangan 5-6 km lah. Cukup jauh sih. Kapten, mungkin perkembangan terbaru dari penemuan senjata, apakah sudah dikomunikasikan dengan saksi dan terkonfirmasi bahwa itu senjata salah satu dari mereka atau bagaimana, Kapten? Ini masih lagi proses mengkonfirmasi, mengecek. Ya nanti kita menunggu aja ya. Ini senjatanya yang lagi diproses oleh Denpom. Karena Denpom juga tidak bisa memastikan itu organik karena kita butuh tenaga ahli yang lain gitu. Sudah saya sampaikan kemarin ada peralatan tapal untuk mengecek ini. Ini butuh pencarian data, spesifikasi gitu lebih lanjut. Kita tunggu aja proses. Ini senjatanya sih dia apa bukan? Karena kan ada 3 butir jenis peluru yang berbeda. Gitu. Ada yang mau ditambahkan? Karena ini sudah berulang. Ada iuran ya. Tribuners, ini tadi keterangan dari Kapendam mengenai perkembangan kasus yang ada di Waikanan. Tadi Kapendam sudah menyampaikan perkembangan kasusnya. Oke Tribuners, sementara itu dulu laporan dari kami. Sempat dibuang, senjata laras panjang dipakai tembak 3 polisi di Waikanan ditemukan. Misteri soal senjata laras panjang yang disebut dalam penembakan 3 polisi di Waikanan, Lampung akhirnya terungkap. Terungkapnya keberadaan senjata laras panjang tersebut disampaikan oleh Kapendam II Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar.
Diduga senjata laras panjang inilah yang dipakai oknum TNI menghabisi 3 anggota polisi di arena sabung ayam di Negara Batin, Weikanan, Lampung. Senjata laras panjang itu sempat dibuang pelaku, kini ditemukan setelah dilakukan pencarian. Saat ini, senjata laras panjang tersebut sedang dalam perjalanan ke Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Weikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kabar penemuan itu disampaikan langsung oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar, di Kodam 2 Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan, Rabu, 19 Maret 2025, malam. Sore ini senjata yang hilang, artinya senjata ini, sempat dibuang oleh pelaku, ditemukan, sekarang lagi berproses, menuju Denpom 23 Bandar Lampung, kata Eko. Eko menjelaskan, senjata yang ditemukan tersebut adalah jenis laras panjang dengan ukuran amunisi 5,56 mm. Senjata itu nantinya akan diperiksa oleh Peralatan Angkatan Darat Kodam, Paldam. Mungkin besok akan diperiksa oleh Paldam, ujarnya. Menurut Eko, dari hasil olah TKP, ditemukan ada 3 jenis selongsong peluru, meliputi 5,56 mm, 7,2 mm, dan 9 mm. Semua selongsong peluru itu pun akan dilakukan uji balistik untuk mengetahui jenis senjata yang digunakan. Senjata yang ditemukan satu, yaitu laras panjang kaliber 5,56, tuturnya. Belum tersangka. 2 oknum TNI penembak 3 polisi di arena sabung ayam di Weikanan, Lampung, hingga kini belum naik statusnya menjadi tersangka. Padahal, keduanya telah mengakui tindakan penembakan terhadap 3 polisi hingga tewas di TKP. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Weikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Terbaru, Polda Lampung menetapkan seorang warga sipil berinisial Z sebagai tersangka dalam kasus judi sabung ayam di Kabupaten Weikanan, Lampung, tempat gugurnya 3 polisi yang menggerebek lokasi tersebut. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan bahwa penetapan tersangka ini setelah dilakukannya serangkaian penyelidikan oleh tim investigasi gabungan TNI Polri. Helmi menjelaskan bahwa dalam peristiwa tersebut ditemukan 2 tindak pidana yakni perjudian sabung ayam dan pembunuhan. Dari peristiwa itu, kami, tim gabungan, sepakat dibagi 2 klaster yakni perjudian sabung ayam dan peristiwa meninggalnya atau penembakan terhadap petugas yang mengakibatkan meninggal dunia, kata Helmi dalam konferensi pers di Mapolda Lampung, Rabu, 19 Maret 2025, dilansir Tribun Lampung, Co.id. Terkait tindak pidana perjudian, pihak kepolisian telah menetapkan Z sebagai tersangka dengan beberapa barang bukti. Kini, Z telah ditahan di Mapolda Lampung dan dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman pidana 10 tahun penjara atau denda 25 juta rupiah. Untuk peristiwa pertama perjudian, kami tetapkan Z sebagai tersangka dan sudah menyita barang bukti di TKP. Di antaranya uang tunai 21 juta rupiah, ayam, mobil, motor, senjata tajam jenis pisau, pakaian, taji pisau, senter kepala, terang Helmi. Helmi menyebutkan bahwa dalam kasus perjudian sabung ayam, total ada 14 saksi yang diperiksa sejauh ini. Tidak ada di lingkungan Kodam ya, Kapten? Artinya, Oh, nggak ada. Di Kodam atau di tempat itu nggak ada, kan? Jadi ada dugaan itu digunakan oleh instansi yang berbeda atau oleh orang di luar Kodam untuk senjata milik di luar Kodam jenis 762 dan 9 mm itu, Kapten? Ya, kalau 9 mm kan itu sudah saya dijelasin. Itu bisa pistol, kalau pistol ya semuanya ada. Tapi 762 ini kan agak spesifik. Gitu. Mungkin perkembangan dari pemeriksaan 2 saksi sendiri, Kapten, kan dari TikTok itu disebutkan ada setoran 1 juta per hari kepada Kapolsek, 2 juta, ini apa tuh sudah itu ada permintaan naik sampai 20 juta. Nah, dari keterangan saksi apakah betul ada setoran itu? Nilainya itu apakah betul seperti itu, Kapten? Baik rekan-rekan media, langsung saja ya saya persingkat aja nih. Kita sudah mempunyai anggota yang menjarahkan diri ditangkap. Keterangan sementara dari saksi menyatakan memang ada ikatan komitmen itu, setoran gitu.
Seperti mungkin saya sampaikan sebelumnya, ini sabung ayam ada duit, ya dibagi siapa? Ya keterangan saksi itu, gitu. Ada duit dibagi. Tapi pun ini masih proses lebih lanjut. Oknum-oknumnya apa aja gitu. Mungkin aja yang lain-lain siapa aja, ya kita tunggu prosesnya. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, udah. Duit ada bagi ya, skor ada, iya. Udah, gitu aja lah. Ke Kapolsek kapan? Ini ke yang jelas mitranya polsek, mitra yang lain kita selidiki. Orang lain hubungan dengan polsek, ada uang di wilayah mereka bagi, ya itu keterangan ya, saya tekankan itu keterangan dari saksi. Saksinya siapa? Itu dua orang itu yang diduga oknum anggota kita itu loh. Penyidiknya bukan saya, keterangannya itu sementara sudah ada. Nilainya sama dengan isu yang beredar itu, Kapten. Nah, itu yang secara pasti saya belum tahu. Uangnya ada dibagi, ya. Karena ini pertanyaan berulang-ulang terus. Uangnya ada dibagi, ya. Kok nggak paham-paham gitu. Ada uang yang makan siapa? Ya orang-orang di situ lah gitu. Ngapain pusing gitu. Kapten, menarik bahwa diduga pelakunya juga dari pihak kepolisian. Mungkin koordinasi Kodam ke Polda Lampung untuk mengungkap adanya pelaku dari pihak yang berbeda, terutama dari kepolisian, sudah sejauh mana, dan apakah ada perkembangan dari pihak kepolisian untuk berkomitmen mengungkap dugaan keterlibatan dari pihak mereka sendiri? Baik, saya ulangin, kemarin hasil konferensi di Lampung sudah menyatakan, ya kan, kemungkinan ada pelaku-pelaku lain, oknum-oknum lain bisa terjadi. Ya, fakta-faktanya sudah jelas ada di lapangan. Gitu. Keterangan-keterangan saksi ada gitu. Nah, ini masih proses untuk oknum-oknum itu gitu. Yang jelas oknum kita yang diduga dua orang ini kan sudah kita ambil, sudah diperiksa gitu. Keterangannya sudah ada. Gitu ya. Kapten, jadi dua orang anggota kita itu masih berstatus saksi sampai sejauh ini ya? Berstatus saksi karena butuh alat bukti lain untuk mentersangkakan gitu ya. Walaupun mereka ada di TKP ini sebagai apa gitu. Sementara sebagai saksi. Kalau saya bilang sebagai ini, saya bilang pawang hujan kan enggak sampai Uji balistik di Mabes Polri apa di TNI? Mabes Polri ya. Mabes Polri. Kan ada keterangan dari Bapak Kapolda tuh. Kapan untuk senjata yang ditemukan kemarin itu dibuang ataukah disembunyikan di rumah gimana? Dibuang di daerah semak-semak, rawa-rawa gitu. Karena masih berada di jangkauan sabung ayam. Gitu. Berapa jauh dari jarak TKP penembakan? Kemungkinan dari hasil di lapangan 5-6 km lah. Cukup jauh sih. Kapten, mungkin perkembangan terbaru dari penemuan senjata, apakah sudah dikomunikasikan dengan saksi dan terkonfirmasi bahwa itu senjata salah satu dari mereka atau bagaimana, Kapten? Ini masih lagi proses mengkonfirmasi, mengecek. Ya nanti kita menunggu aja ya. Ini senjatanya yang lagi diproses oleh Denpom. Karena Denpom juga tidak bisa memastikan itu organik karena kita butuh tenaga ahli yang lain gitu. Sudah saya sampaikan kemarin ada peralatan tapal untuk mengecek ini. Ini butuh pencarian data, spesifikasi gitu lebih lanjut. Kita tunggu aja proses. Ini senjatanya sih dia apa bukan? Karena kan ada 3 butir jenis peluru yang berbeda. Gitu. Ada yang mau ditambahkan? Karena ini sudah berulang. Ada iuran ya. Tribuners, ini tadi keterangan dari Kapendam mengenai perkembangan kasus yang ada di Waikanan. Tadi Kapendam sudah menyampaikan perkembangan kasusnya. Oke Tribuners, sementara itu dulu laporan dari kami. Sempat dibuang, senjata laras panjang dipakai tembak 3 polisi di Waikanan ditemukan. Misteri soal senjata laras panjang yang disebut dalam penembakan 3 polisi di Waikanan, Lampung akhirnya terungkap. Terungkapnya keberadaan senjata laras panjang tersebut disampaikan oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar. Diduga senjata laras panjang inilah yang dipakai oknum TNI menghabisi 3 anggota polisi di arena sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Lampung.
Senjata laras panjang itu sempat dibuang pelaku, kini ditemukan setelah dilakukan pencarian. Saat ini, senjata laras panjang tersebut sedang dalam perjalanan ke Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Weikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kabar penemuan itu disampaikan langsung oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar, di Kodam 2 Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan, Rabu, 19 Maret 2025, malam. Sore ini senjata yang hilang, artinya senjata ini, sempat dibuang oleh pelaku, ditemukan, sekarang lagi berproses, menuju Denpom 2, 3 Bandar Lampung, kata Eko. Eko menjelaskan, senjata yang ditemukan tersebut adalah jenis laras panjang dengan ukuran amunisi 5,56 mm. Senjata itu nantinya akan diperiksa oleh Peralatan Angkatan Darat Kodam, Paldam. Mungkin besok akan diperiksa oleh Paldam, ujarnya. Menurut Eko, dari hasil olah TKP, ditemukan ada 3 jenis selongsong peluru, meliputi 5,56 mm, 7,2 mm, dan 9 mm. Semua selongsong peluru itu pun akan dilakukan uji balistik untuk mengetahui jenis senjata yang digunakan. Senjata yang ditemukan satu, yaitu laras panjang kaliber 5,56, tuturnya. Belum tersangka. 2 oknum TNI penembak 3 polisi di arena sabung ayam di Weikanan, Lampung, hingga kini belum naik statusnya menjadi tersangka. Padahal, keduanya telah mengakui tindakan penembakan terhadap 3 polisi hingga tewas di TKP. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Weikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Terbaru, Polda Lampung menetapkan seorang warga sipil berinisial Z sebagai tersangka dalam kasus judi sabung ayam di Kabupaten Weikanan, Lampung, tempat gugurnya 3 polisi yang menggerebek lokasi tersebut. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan bahwa penetapan tersangka ini setelah dilakukannya serangkaian penyelidikan oleh tim investigasi gabungan TNI Polri. Helmi menjelaskan bahwa dalam peristiwa tersebut ditemukan 2 tindak pidana yakni perjudian sabung ayam dan pembunuhan. Dari peristiwa itu, kami, tim gabungan, sepakat dibagi 2 klaster yakni perjudian sabung ayam dan peristiwa meninggalnya atau penembakan terhadap petugas yang mengakibatkan meninggal dunia, kata Helmi dalam konferensi pers di Mapolda Lampung, Rabu, 19 Maret 2025, dilansir Tribun Lampung, Co.id. Terkait tindak pidana perjudian, pihak kepolisian telah menetapkan Z sebagai tersangka dengan beberapa barang bukti. Kini, Z telah ditahan di Mapolda Lampung dan dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman pidana 10 tahun penjara atau denda 25 juta rupiah. Untuk peristiwa pertama perjudian, kami tetapkan Z sebagai tersangka dan sudah menyita barang bukti di TKP. Di antaranya uang tunai 21 juta rupiah, ayam, mobil, motor, senjata tajam jenis pisau, pakaian, taji pisau, senter kepala, terang Helmi. Helmi menyebutkan bahwa dalam kasus perjudian sabung ayam, total ada 14 saksi yang diperiksa sejauh ini. Tidak ada di lingkungan Kodam ya, Kapten? Artinya, Oh, nggak ada. Di Kodam atau di tempat itu nggak ada. Jadi ada dugaan itu digunakan oleh instansi yang berbeda atau oleh orang di luar Kodam untuk senjata milik di luar Kodam jenis 762 dan 9 mm itu, Kapten? Ya, kalau 9 mm kan itu sudah saya dijelasin. Itu bisa pistol, kalau pistol ya semuanya ada. Tapi kalau 762 ini kan agak spesifik. Gitu. Mungkin perkembangan dari pemeriksaan 2 saksi sendiri, Kapten, kan dari TikTok itu disebutkan ada setoran 1 juta per hari kepada Kapolsek. 2 juta, ini apa tuh sudah itu ada permintaan naik sampai 20 juta. Nah, dari keterangan saksi apakah betul ada setoran itu? Nilainya itu apakah betul seperti itu, Kapten? Baik rekan-rekan media, langsung saja ya saya persingkat aja nih. Kita sudah mempunyai anggota yang menyerahkan diri ditangkap. Keterangan sementara dari saksi menyatakan memang ada ikatan komitmen itu, setoran gitu. Seperti mungkin saya sampaikan sebelumnya, ini sabung ayam ada duit, ya dibagi siapa? Ya keterangan saksi itu, gitu. Ada duit dibagi.
Tapi pun ini masih proses lebih lanjut. Oknum-oknumnya apa aja gitu. Mungkin aja yang lain-lain siapa aja. Ya, kita tunggu prosesnya. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, udah. Duit ada bagi ya, skor ada, iya. Udah gitu aja lah. Ke Kapolsek kapan? Ini ke yang jelas mitranya Polsek. Mitra yang lain kita selidiki. Orang ambil hubungan dengan Polsek. Ada uang di wilayah mereka bagi, ya. Itu keterangan ya. Saya tekankan itu keterangan dari saksi. Saksinya siapa? Itu dua orang itu yang diduga oknum anggota kita itu loh. Penyidiknya bukan saya. Keterangannya itu sementara sudah ada. Nilainya sama dengan isu yang beredar itu, Kabin. Nah, itu yang secara pasti saya belum tahu. Uangnya ada dibagi, ya. Karena ini pertanyaan berulang-ulang terus. Uangnya ada dibagi, ya. Kok nggak paham-paham gitu. Ada uang yang makan siapa? Ya orang-orang di situ lah gitu. Ngapain pusing gitu. Kapten, menarik bahwa diduga pelakunya juga dari pihak kepolisian. Mungkin koordinasi Kodam ke Polda Lampung untuk mengungkap adanya pelaku dari pihak yang berbeda, terutama dari kepolisian, sudah sejauh mana, dan apakah ada perkembangan dari pihak kepolisian untuk berkomitmen mengungkap dugaan keterlibatan dari pihak mereka sendiri? Baik, saya ulangin, kemarin hasil konferensi di Lampung sudah menyatakan, ya kan, kemungkinan ada pelaku-pelaku lain, oknum-oknum lain bisa terjadi. Ya, fakta-faktanya sudah jelas ada di lapangan. Keterangan-keterangan saksi ada gitu. Nah, ini masih proses untuk oknum-oknum itu gitu. Yang jelas oknum kita yang diduga dua orang ini kan sudah kita ambil, sudah diperiksa gitu. Keterangannya sudah ada. Gitu ya. Kapten, jadi dua orang anggota kita itu masih berstatus saksi sampai sejauh ini ya? Berstatus saksi karena butuh alat bukti lain untuk mentersangkakan gitu ya. Walaupun mereka ada di TKP ini sebagai apa gitu, sementara sebagai saksi. Kalau saya bilang sebagai ini, saya bilang pawang hujan kan tidak mungkin. Pak, uji balistik di Mabes Polri apa di TNI? Mabes Polri ya. Mabes Polri. Kan ada keterangan dari Bapak Kapolda tuh. Kapan untuk senjata yang ditemukan kemarin itu dibuang ataukah disembunyikan di rumah gimana? Dibuang di daerah semak-semak, rawa-rawa gitu. Karena masih berada di jangkauan sabung ayam. Gitu. Berapa jauh dari jarak TKP penembakan? Kemungkinan dari hasil di lapangan 5-6 km lah. Cukup jauh sih. Kapten, mungkin perkembangan terbaru dari penemuan senjata, apakah sudah dikomunikasikan dengan saksi dan terkonfirmasi bahwa itu senjata salah satu dari mereka atau bagaimana, Kapten? Ini masih lagi proses mengkonfirmasi, mengecek. Ya nanti kita menunggu aja ya. Ini senjatanya yang lagi diproses oleh Denpom. Karena Denpom juga tidak bisa memastikan itu organik, karena kita butuh tenaga ahli yang lain gitu. Sudah saya sampaikan kemarin ada peralatan tapal untuk mengecek ini. Ini butuh pencarian data, spesifikasi gitu lebih lanjut. Kita tunggu aja proses. Ini senjatanya sih dia apa bukan? Karena kan ada 3 butir jenis peluru yang berbeda. Gitu. Ada yang mau ditambahkan? Karena ini sudah berulang. Ada iuran ya. Tribuners, ini tadi keterangan dari Kapendam mengenai perkembangan kasus yang ada di Waikanan. Tadi Kapendam sudah menyampaikan perkembangan kasusnya. Oke Tribuners, sementara itu dulu laporan dari kami. Sempat dibuang, senjata laras panjang dipakai tembak 3 polisi di Waikanan ditemukan. Misteri soal senjata laras panjang yang disebut dalam penembakan 3 polisi di Waikanan, Lampung akhirnya terungkap. Terungkapnya keberadaan senjata laras panjang tersebut disampaikan oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar. Diduga senjata laras panjang inilah yang dipakai oknum TNI menghabisi 3 anggota polisi di arena sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Lampung. Senjata laras panjang itu sempat dibuang pelaku, kini ditemukan setelah dilakukan pencarian.
Saat ini, senjata laras panjang tersebut sedang dalam perjalanan ke Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Weikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kabar penemuan itu disampaikan langsung oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar, di Kodam 2 Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan, Rabu, 19 Maret 2025, malam. Sore ini senjata yang hilang, artinya senjata ini, sempat dibuang oleh pelaku, ditemukan, sekarang lagi berproses, menuju Denpom 23 Bandar Lampung, kata Eko. Eko menjelaskan, senjata yang ditemukan tersebut adalah jenis laras panjang dengan ukuran amunisi 5,56 mm. Senjata itu nantinya akan diperiksa oleh Peralatan Angkatan Darat Kodam, Paldam. Mungkin besok akan diperiksa oleh Paldam, ujarnya. Menurut Eko, dari hasil olah TKP, ditemukan ada 3 jenis selongsong peluru, meliputi 5,56 mm, 7,2 mm, dan 9 mm. Semua selongsong peluru itu pun akan dilakukan uji balistik untuk mengetahui jenis senjata yang digunakan. Senjata yang ditemukan satu, yaitu laras panjang kaliber 5,56, tuturnya. Belum tersangka. 2 oknum TNI penembak 3 polisi di arena sabung ayam di Weikanan, Lampung, hingga kini belum naik statusnya menjadi tersangka. Padahal, keduanya telah mengakui tindakan penembakan terhadap 3 polisi hingga tewas di TKP. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Weikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Terbaru, Polda Lampung menetapkan seorang warga sipil berinisial Z sebagai tersangka dalam kasus judi sabung ayam di Kabupaten Weikanan, Lampung, tempat gugurnya 3 polisi yang menggerebek lokasi tersebut. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan bahwa penetapan tersangka ini setelah dilakukannya serangkaian penyelidikan oleh tim investigasi gabungan TNI Polri. Helmi menjelaskan bahwa dalam peristiwa tersebut ditemukan 2 tindak pidana yakni perjudian sabung ayam dan pembunuhan. Dari peristiwa itu, kami, tim gabungan, sepakat dibagi 2 klaster yakni perjudian sabung ayam dan peristiwa meninggalnya atau penembakan terhadap petugas yang mengakibatkan meninggal dunia, kata Helmi dalam konferensi pers di Mapolda Lampung, Rabu, 19 Maret 2025, dilansir Tribun Lampung, Co.id. Terkait tindak pidana perjudian, pihak kepolisian telah menetapkan Z sebagai tersangka dengan beberapa barang bukti. Kini, Z telah ditahan di Mapolda Lampung dan dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman pidana 10 tahun penjara atau denda 25 juta rupiah. Untuk peristiwa pertama perjudian, kami tetapkan Z sebagai tersangka dan sudah menyita barang bukti di TKP. Di antaranya uang tunai 21 juta rupiah, ayam, mobil, motor, senjata tajam jenis pisau, pakaian, taji pisau, senter kepala, terang Helmi. Helmi menyebutkan bahwa dalam kasus perjudian sabung ayam, total ada 14 saksi yang diperiksa sejauh ini. Tidak ada di lingkungan Kodam ya, Kapten? Artinya, Oh nggak ada, di Kodam atau di tempat itu nggak ada. Jadi ada dugaan itu digunakan oleh instansi yang berbeda atau oleh orang di luar Kodam untuk senjata milik di luar Kodam jenis 762 dan 9 mm itu, Kapten? Ya, kalau 9 mm kan itu sudah saya dijelasin. Itu bisa pistol, kalau pistol ya semuanya ada. Tapi 762 ini kan agak spesifik, gitu. Mungkin perkembangan dari pemeriksaan 2 saksi sendiri, Kapten, dari TikTok itu disebutkan ada setoran 1 juta per hari kepada Kapolsek. 2 juta, ini apa tuh sudah itu ada permintaan naik sampai 20 juta. Nah, dari keterangan saksi apakah betul ada setoran itu? Nilainya itu apakah betul seperti itu, Kapten? Baik rekan-rekan media, langsung saja ya saya persingkat aja nih. Kita sudah mempunyai anggota yang menjarahkan diri ditangkap. Keterangan sementara dari saksi menyatakan memang ada ikatan komitmen itu, setoran gitu. Seperti mungkin saya sampaikan sebelumnya, ini sabung ayam ada duit, ya dibagi siapa? Ya keterangan saksi itu gitu. Ada duit dibagi. Tapi pun ini masih proses lebih lanjut. Oknum-oknumnya apa aja gitu.
Mungkin aja yang lain siapa aja, ya, kita tunggu prosesnya. Duit dibagi ada, ya. Kita bukan bodoh-bodoh amat lah, udah. Duit ada bagi ya, skor ada, iya. Udah, gitu aja lah. Ke Kapolsek kapan? Ini ke yang jelas mitranya polsek, mitra lain kita selidiki. Orang lain hubungan dengan polsek, ada uang di wilayah mereka bagi, ya itu keterangan ya, saya tekankan itu keterangan dari saksi. Saksi siapa? Itu dua orang itu yang diduga oknum anggota kita itu loh. Penyidiknya bukan saya, keterangannya itu sementara sudah ada. Nilainya sama dengan isu yang beredar itu, Kapten. Nah, itu yang secara pasti saya belum tahu. Uangnya ada dibagi, ya. Karena ini pertanyaannya berulang-ulang terus. Uangnya ada dibagi, ya. Kok nggak paham-paham gitu. Ada uang yang makan siapa? Ya orang-orang di situ lah gitu. Ngapain pusing gitu. Kapten, menarik bahwa diduga pelakunya juga dari pihak polisi. Mungkin koordinasi Kodam ke Polda Lampung untuk mengungkap adanya pelaku dari pihak yang berbeda, terutama dari kepolisian sudah sejauh mana, dan apakah ada perkembangan dari pihak kepolisian untuk berkomitmen mengungkap dugaan keterlibatan dari pihak mereka sendiri. Baik, saya ulangin, kemarin hasil konferensi di Lampung sudah menyatakan, ya kan, kemungkinan ada pelaku-pelaku lain, oknum-oknum lain bisa terjadi. Ya, fakta-faktanya sudah jelas ada di lapangan. Keterangan-keterangan saksi ada gitu. Nah, ini masih proses untuk oknum-oknum itu gitu. Yang jelas oknum kita yang diduga dua orang ini kan sudah kita ambil, sudah diperiksa gitu. Keterangannya sudah ada. Gitu ya. Kapten, jadi dua orang anggota kita itu masih berstatus saksi sampai sejauh ini ya? Berstatus saksi karena butuh alat bukti lain untuk mentersangkakan gitu ya. Walaupun mereka ada di TKP ini sebagai apa gitu. Sementara sebagai saksi. Kalau saya bilang sebagai ini, saya bilang pawang hujan kan enggak sambil Uji balistik di Mabes Polri apa di TNI? Mabes Polri ya. Mabes Polri. Kan ada keterangan dari Bapak Kapolda tuh. Kapten, untuk senjata yang ditemukan kemarin itu dibuang ataukah disembunyikan di rumah gimana? Dibuang di daerah semak-semak, rawa-rawa gitu. Karena masih berada di jangkauan sabung ayam. Gitu. Berapa jauh dari jarak TKP penembakan? Kemungkinan dari hasil di lapangan 5-6 km lah. Cukup jauh sih. Kapten, mungkin perkembangan terbaru dari penemuan senjata, apakah sudah dikomunikasikan dengan saksi dan terkonfirmasi bahwa itu senjata salah satu dari mereka atau bagaimana, Kapten? Ini masih lagi proses mengkonfirmasi, mengecek. Ya nanti kita menunggu aja ya. Ini senjatanya yang lagi diproses oleh Denpom. Karena Denpom juga tidak bisa memastikan itu organik karena kita butuh tenaga ahli yang lain gitu. Sudah saya sampaikan kemarin ada peralatan tapal untuk mengecek ini. Ini butuh pencarian data, spesifikasi gitu lebih lanjut. Kita tunggu aja proses. Ini senjatanya sih dia apa bukan? Karena kan ada 3 butir jenis peluru yang berbeda. Gitu. Ada yang mau ditambahkan? Karena ini sudah berulang. Ada iuran ya. Tribuners, ini tadi keterangan dari Kapendam mengenai perkembangan kasus yang ada di Waikanan. Tadi Kapendam sudah menyampaikan perkembangan kasusnya. Oke Tribuners, sementara itu dulu laporan dari kami. Sempat dibuang, senjata laras panjang dipakai tembak 3 polisi di Waikanan ditemukan. Misteri soal senjata laras panjang yang disebut dalam penembakan 3 polisi di Waikanan, Lampung akhirnya terungkap. Terungkapnya keberadaan senjata laras panjang tersebut disampaikan oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infanteri Eko Syahputra Siregar. Diduga senjata laras panjang inilah yang dipakai oknum TNI menghabisi 3 anggota polisi di arena sabung ayam di Negara Batin, Waikanan, Lampung. Senjata laras panjang itu sempat dibuang pelaku, kini ditemukan setelah dilakukan pencarian. Saat ini, senjata laras panjang tersebut sedang dalam perjalanan ke Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan. Diketahui,
3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Weikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Kabar penemuan itu disampaikan langsung oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar, di Kodam 2 Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan, Rabu, 19 Maret 2025, malam. Sore ini senjata yang hilang, artinya senjata ini, sempat dibuang oleh pelaku, ditemukan, sekarang lagi berproses, menuju Denpom 2-3 Bandar Lampung, kata Eko. Eko menjelaskan, senjata yang ditemukan tersebut adalah jenis laras panjang dengan ukuran amunisi 5,56 mm. Senjata itu nantinya akan diperiksa oleh Peralatan Angkatan Darat Kodam, Paldam. Mungkin besok akan diperiksa oleh Paldam, ujarnya. Menurut Eko, dari hasil olah TKP, ditemukan ada 3 jenis selongsong peluru, meliputi 5,56 mm, 7,2 mm, dan 9 mm. Semua selongsong peluru itu pun akan dilakukan uji balistik untuk mengetahui jenis senjata yang digunakan. Senjata yang ditemukan satu, yaitu laras panjang kaliber 5,56, tuturnya. Belum tersangka. 2 oknum TNI penembak 3 polisi di arena sabung ayam di Weikanan, Lampung, hingga kini belum naik statusnya menjadi tersangka. Padahal, keduanya telah mengakui tindakan penembakan terhadap 3 polisi hingga tewas di TKP. Diketahui, 3 anggota polisi gugur setelah tertembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Weikanan, Senin, 17 Maret 2025, sore. Adapun pelaku penembakan diduga 2 oknum anggota TNI. Terbaru, Polda Lampung menetapkan seorang warga sipil berinisial Z sebagai tersangka dalam kasus judi sabung ayam di Kabupaten Weikanan, Lampung, tempat gugurnya 3 polisi yang menggerebek lokasi tersebut. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan bahwa penetapan tersangka ini setelah dilakukannya serangkaian penyelidikan oleh tim investigasi gabungan TNI Polri. Helmi menjelaskan bahwa dalam peristiwa tersebut ditemukan 2 tindak pidana yakni perjudian sabung ayam dan pembunuhan. Dari peristiwa itu, kami, tim gabungan, sepakat dibagi 2 klaster yakni perjudian sabung ayam dan peristiwa meninggalnya atau penembakan terhadap petugas yang mengakibatkan meninggal dunia, kata Helmi dalam konferensi pers di Mapolda Lampung, Rabu, 19 Maret 2025, dilansir Tribun Lampung, Co.id. Terkait tindak pidana perjudian, pihak kepolisian telah menetapkan Z sebagai tersangka dengan beberapa barang bukti. Kini, Z telah ditahan di Mapolda Lampung dan dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman pidana 10 tahun penjara atau denda 25 juta rupiah. Untuk peristiwa pertama perjudian, kami tetapkan Z sebagai tersangka dan sudah menyita barang bukti di TKP. Di antaranya uang tunai 21 juta rupiah, ayam, mobil, motor, senjata tajam jenis pisau, pakaian, taji pisau, senter kepala, terang Helmi. Helmi menyebutkan bahwa dalam kasus perjudian sabung ayam, total ada 14 saksi yang diperiksa sejauh ini. Tidak ada di lingkungan Kodam ya, Kapten? Artinya, Nggak ada. Di Kodam atau di tempat itu nggak ada. Jadi ada dugaan itu digunakan oleh instansi yang berbeda atau oleh orang di luar Kodam untuk senjata milik di luar Kodam jenis 762 dan 9 mm itu, Kapten? Ya, kalau 9 mm kan itu sudah saya dijelasin. Itu bisa pistol, kalau pistol ya semuanya ada. Tapi kalau 762 ini kan agak spesifik. Gitu. Mungkin perkembangan dari pemeriksaan 2 saksi sendiri, Kapten, kan dari TikTok itu disebutkan ada setoran 1 juta per hari kepada Kapolsek. 2 juta, ini apa tuh sudah itu ada permintaan naik sampai 20 juta. Nah, dari keterangan saksi apakah betul ada setoran itu? Nilainya itu apakah betul seperti itu, Kapten? Baik rekan-rekan media, langsung saja